Halo Boro, jumpa lagi dengan penjaga kabar kuburan pada siang hari ini. Pagi hari yang baru saja turun hujan, saya baru mengeduk tanah, mencangkul tanah untuk saya kantongi. Dan ini di papringan dekat kuburan, artinya di kebun bambu dekat kuburan. Itu yang tampak di situ memang betul-betul kuburan. Kabar kuburan akan memberikan kabar yang sudah lama terkubur kepada Anda, terutama ente-ente semua. Halo pengikut Bahar Smith, ya, saya mengingatkan ke ente semua, para pengikut Bahar Smith yang mengagung-agungkan kalau Bahar Smith itu adalah cucu Nabi, Dzurriyyah Nabi, dan karena itu harus dipuja-puji. Lagi dipertanyakan nih, ya, ente pengikut Bahar Smith nih, coba itu bagaimana kemarin pengikut Bahar Smith itu mempersekusi Mbah Dowi dan juga Gus Fuad Pleret sebegitu rupa, mencerminkan betapa kalian itu sebenarnya sangat dangkal pikirannya. Dan ente semua para pengikut Bahar Smith sudah diberikan informasi-informasi yang salah tentang apa itu Habib, apa itu Dzurriyyah Nabi, yang selama ini, ya, ente semua dibodohi oleh mereka sehingga memuja-muja mereka. Lalu ini gerakan politik untuk membangun kebencian terhadap pemerintahan yang sah. Itu sudah tampak sekali bukti-buktinya. Dan tolonglah pada kesempatan ini, kabar yang terkubur dari penjaga kabar kuburan ini berada di kuburan. Saya sedang menggali tanah untuk tanah ini, ya. Tanah ini akan saya masukkan ke kantong, akan saya bawa ke kota sebagai media tanam bagi tumbuhan yang tentu saja, apakah itu tanaman hias, tanaman sayur, semua yang memberi manfaat kepada sesama manusia. Inilah bagian dari tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatkan ya, ini pesan betul hanya kepada ente semua pengikut Bahar Smith yang selama ini terninabobokan oleh agitasi-agitasi, terutama dari Habib Rizik yang ngaku-ngaku Habib tetapi perilakunya sungguh tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat saya, penjaga kabar kuburan, selalu mengingatkan agar ingat tugas kita di muka bumi itu memang betul untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi selama ini ayat yang bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, itu yang kemudian dijadikan dasar sebagai dalil bahwa kita wajib membentuk khilafah, kan? Itu yang dengan ayat itu mereka menganggap pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu bukan khilafah, yang karena itu harus diperangi dan harus diganti. Terutama demokrasi itu juga haram, karena itu kita tidak perlu membuat pemilu, karena pemilu hanya akan melahirkan demokrasi yang menghasilkan pemimpin-pemimpin tauhid. Itu cara berpikir itu yang selama ini dikembangkan oleh kalian yang mengaku-ngaku pejuang khilafah bersama Habib Rizik, ya kan? Bersama Habib Rizik, FPI-nya dan HTI-nya yang semua diteriakkan untuk membangun khilafah. Dan bahasanya adalah dengan dasar bahwa Habib itu seorang dzurriyyah Rasulullah yang harus dicintai, yang harus diagung-agungkan. Maka mereka kemudian memanipulasi dalil
ini ja'ilun fil ardi khalifah itu seakan menjadi kewajiban kita untuk membuat khilafah pemerintahan di muka bumi ini. Padahal yang menjadi khalifah di muka bumi itu setiap orang, kita sendiri itu wajib untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan khalifah itu apa? Saya menggali tanah, ya. Ini saya kasih tahu ya. Saya menggali tanah. Ini tanah saya ambil ya, yang berada di kebun bambu. Ini kebun bambu yang sungguh setiap lembar daunnya yang jatuh ke muka bumi, Allah itu tahu kan. Pengikut Bahar Smith itu mestinya tahu setiap lembar daun bambu yang jatuh, ya. Ini selembar daun bambu yang jatuh. Wa matas kutumi warokotin illa yang lamuha. Tidaklah selembar daun bambu yang jatuh itu tanpa pengetahuan Allah. Jadi tidak ada selembar daun pun yang jatuh ke bumi, ya, jatuh ke bumi tanpa pengetahuan Allah. Dan itu sudah tertera di apa yang disebut Lauh Mahfud. Nah, karena itu tolong maknai ya, pengikut Bahar Smith dan Rizik Syihab yang selama ini teriak-teriak khilafah, revolusi akhlak. Revolusi dulu akhlak ente yang meneladani sifat Rasulullah yang itu untuk menjadi rahmat seluruh alam. Itu akhlak Rasulullah, ya kan? Akhlak Rasulullah itu untuk menjadi rahmat seluruh alam. Karena itu berhubungan dengan dalil bahwa kita ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya, hubungannya itu saya menggali tanah, kemudian saya bawa, saya angkut ke kota, bekas galiannya itu menjadi tampungan air, yang itu berarti mengkonservasi air, sumber daya air, agar apa? Agar air tidak serta-merta mengalir ke jalan sana sehingga jalan tidak erosi. Nah, sebagai gambaran saja ya, ini yang belum digali dengan cukup rata, air melimpah ke jalan. Akibatnya apa? Akibatnya membuat erosi di sana karena ini galian ini masih kurang dalam. Jadi tugas saya sebagai khalifah di muka bumi ya harus memperdalam lubang galian ini, tanahnya diangkut, ya kan. Tanah galian ini karena dari bawah pohon bambu, tanah dari bawah pohon bambu itu sangat subur untuk media tanam bagi tanaman-tanaman sayuran. Itu yang harus kita ketahui bersama, sehingga bagaimana ekosistem alam, ya kan? Bagaimana ekosistem alam itu harus kita atur agar memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama manusia, ya kan? Kan bermanfaat ketika tanah dari kebun bambu saya angkut ke kota, lalu orang kota menanam sayuran, itu kan memberi manfaat, ya kan, kepada orang kota, mendapatkan sayuran yang segar di halaman rumahnya. Itu berarti juga kita ketika melaksanakan itu sudah menjadi khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu yang ingin saya sampaikan, terutama kepada siapa? Ya, kepada para pengikut Bahar Smith dan pengikut Habib Rizik nih. Ya, pengikut Bahar Smith dan pengikut Rizik Syihab yang selama ini senantiasa berteriak-teriak khilafah, 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 menjadi sistem pemerintahan yang khilafah. Tetapi pemaknaannya tidak lain hanya ingin menggeser pemerintahan yang sah, berharap pemilu di 14 Februari 2024 itu nanti gagal, terjadi kekacauan, terjadi chaos, dan itu kesempatan ente mau merebut pemerintahan di Nusantara ini menjadi negeri khilafah. Itu kan yang selama ini ente katakan berhijrah, berjihad, wajahadu wahajaru fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum.
Kan dalil-dalil seperti itu yang ente doktrinkan kepada orang-orang bodoh di kampung-kampung yang tidak tahu. Dan karena ente meyakini Habib itu orang suci, keturunan Nabi, omongannya harus diikuti, lalu menganggap kiai-kiai, ulama-ulama, terutama dari ulama-ulama NU itu dianggap ulama ulama penjilat kekuasaan, itu tidak lain untuk mendegradasi ulama-ulama yang sebenarnya alim. Tetapi karena ente semua melakukan kebohongan yang terus-menerus, maka banyak orang yang terbodohi karena kebohongan ente semua. Silahkan kalau ente mau mempersekusi saya tunggu dengan penjaga kabar kuburan, dan saya tunggu ini di kuburan kalau memang ente tidak terima dengan apa yang saya sampaikan ini. Karena apapun sudah saatnya perang terhadap Habib-Habib palsu harus dimulai. Mbah Dowi, Gus Arya sudah menabuh genderang perang terhadap Habib palsu. Karena kita memang cinta kepada Rasulullah, kita bersusah payah meneladani akhlak Rasulullah, tidak dengan akhlak orang-orang yang menyamar sebagai zuriyah Nabi, tapi akhlaknya sangat merusak dan terutama menyakiti hati sesama umat muslim. Demikian penjaga kabar kuburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.